para ulama-ulama arifin ditanya tentang kaifiyahnya istawa itu atau cara Allah bersemayam itu bagaimana, rata-rata para arifin menjawab istawa itu sudah difahami atau sudah jelas. Artinya bagaimana? Dengan bersemayamnya Allah di dalam hati seseorang, maka hati itu mampu menerima kehadiran Allah. Ya, ini istawa. Aras itu sing atine sok nerimo kehadiran Allah itu aras. Akibatnya kalau hati itu sudah selalu bersama dengan Allah, maka kemana saja putarannya, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu menerima kehadiran Allah kecuali orang-orang yang hatinya yang sambung kepada Allah. Jadi kaifiyahnya istawa itu jangan dibayangkan bertempat di satu tempat, tidak. Ya. Di dalam hati seorang mukmin dinilai sebagai kemampuan menerima kehadiran Allah, maka sifat inilah yang disebut istawa. Ya. Bagaimana caranya? Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in summa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada wa sholihin wa ahli kulli wa ashabi kulli summa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanazala bainahuma ila yaumil qiyamah summa ila hadrati sadatina wa mawalina wa a'immatina wa ila hadrati sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa ali karamallahu wajha wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'ina wat tabi'i tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin summa ila hadratil sultani awliya wa sa'adamil qulubil alamina sayyidina Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila hadrati ahli silsilah majlis ta'lim al-mudahid khususan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati Imamul Azhari summa ila hadrati Syekh Syarif summa ila hadrati Syekh Fakih wa usulihim wa buruhim wa ahli silsilatihim wa alaqidina inhum summa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyikhina wa masyikhina wa amwatikum wa liman awsana ilaina wa liman lahu haqq alaina wa liman awsana wa adhasana wa qalladana indaka bidu'ail khair summa ila hadrati jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila maghribi bahriha ila simaliha min qabin ila qabin wa min waladi adam ila yaumil qiyamah khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman istama'na huna bisababi sayyudillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kulli walidayya amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan. Subhanal malikil jabbaril qahhar. Al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah atas taufik lan hidayahnya sehingga kula lan panjenengan dalu menika saged hadir. Mudah-mudahan majelis menika diparingi majelis yang penuh rahmat dan barokah. Amin. Salawat ma salam mugia tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai yaumil kiamah. Malam ini melanjutkan tema, yaitu untuk mendapatkan cintanya Allah, kecintaan Allah. Tentunya cara-cara yang akan kita tempuh sebagaimana ingkang didhawuhaken wonten kitab Madarijus Salikin yang karyanya Ibnul Qayyim rahimahullah, yang sekarang menginjak yang ke-8, ada 10 sebetulnya. Karena setiap insan manusia pasti ingin mendapatkan kecintaan Allah. Yang ke-8 adalah untuk mendapatkan cintanya Allah, kita diharuskan untuk menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Dan ini memang waktu-waktu yang disukai para arifin, ya, sepertiga malam terakhir, ya. Nah, ini waktu kita untuk bermunajat kepada Allah, menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia. Nah, pertanyaan ini sangat unik nih. Ya apa karepe Gusti Allah mudhun nanggone langit dunia ini? Nah, kalau ada seorang bertanya kepada kita, ya, bagaimana cara Allah turun ke langit dunia ini? Nah, sebelum kita menjawab mereka, kita tanyakan kembali kepada mereka. Kalau mereka tanya bagaimana cara Allah turun ke langit bumi, maka pertanyakan balik, bagaimana Allah itu, atau bagaimana Dia itu? Dia di sini adalah Allah. Ditanyakan bagaimana Allah. Apabila orang itu mengatakan saya tidak tahu kaifiyahnya Allah, maka kita jawab dengan sederhana. Makanya kita untuk mengetahui kaifiyahnya sifat itu harus mengetahui terlebih dahulu kaifiyahnya zat yang disifati, ya. Karena sifat itu adalah cabang atau mengikuti yang disifati. Jadi apabila orang bertanya tentang bagaimana Allah turun ke langit dunia, pertanyakan kepada mereka, apakah mereka itu tahu tentang Allah? Nah, kalau mereka menjawab saya tidak tahu kaifiyahnya Allah, maka dijawab lagi, tidak akan mungkin kita akan menjelaskan kepada mereka, karena mereka tidak mengetahui kaifiyahnya sifat, ya. Nah, sehingga kita untuk menjelaskan
kaifiyahnya sifat itu harus mengetahui kaifiyahnya zat ya. Yang sering kalau sambiaken itu diterangkan di kitab sama Wariful Ma'arif, wala tudraku illa bisifatiha ya. Dan ora den temu apa zat angin kejaba tetemune kelawan sifat zat ya. Kelawan sifat zat was sifatul la yanfakku bidzati. Jadi disinilah menjadi landasan utawi sifat iku ora bisa-bisa apa sing disifati ya. Jadi sifat itu boten bisa-bisa kelawan zat ya. Wasifatu yadullu ilal mausufi, utawi sifat iku nduduhake apa sifat maring barang kang den sifati ya. Napa sing disifati ki zate ya. Jadi ini menjadi landasan kita. Tidak gampang kita menjawab mereka. Sama banyak orang mempertanyakan, seandainya orang awam, bagaimana jenengan untuk menjelaskan cara Allah mendengar, cara Allah melihat, cara Allah berbicara, atau Allah istawa, Allah bersinggasana di aras, bersemayam di atas aras ya. Padahal mereka sendiri itu tidak tahu bagaimana kaifiyahnya zatnya Allah ya. Nah ini sebagai wujud yang harus kita gambarkan dulu. Jadi orang yang bisa memaknai, mendengar, melihat, berbicara, istawa, Allah turun dari langit ke bumi, itu mereka-mereka yang mengetahui tentang Allah, tentang zat yang secara keseluruhan ya. Kalau Allah itu wujudnya itu wujud yang memiliki segala sifat kesempurnaan, bukan wujud seperti benda. Artinya memiliki sifat kesempurnaan, tidak ada yang menandinginya. Sehingga mendengar, melihat, berbicara, atau Allah turun ke langit dunia, atau yanzilu rabbuna ya. Allah turun, bukan turun bayangno mudune Gusti Allah teko dhuwur menungso. Nah ini kaya kapal terbang nih ya, ini nggak bisa, ini tidak bisa kita gambarkan dan tidak bisa kita samakan dengan bayangan makhluk tidak ya. Ini uniknya itu begitu. Jadi yanzilu rabbuna, Allah turun ya, turun di dalam sepertiga malam. Apa mudun teko langit menisor, berarti kan Allah itu masih banyak hal yang menolak. Artinya di antara salah satunya berarti kan Allah bertempat di situ, bertempat yang insidental ya. Dan itu sangat mustahil bagi Allah. Sehingga dengan kata sifatullah ya, kata sifatullah itu mencakup perbuatan, kekuasaan, dan apa saja yang melekat pada zatnya Allah ya. Karena tadi sering saya sampaikan wasifatullah yanfaku bidzati ya. Jadi sifatullah itu mencakup perbuatan, kekuasaan, dan apa saja yang melekat pada Allah, dan segala informasi tentang Allah. Itu adalah sifatullah. Jadi lek jenengan kaya kula cerita ngeten iki tentang Allah, ini berbicara sifat ya. Kalau zat nggak bisa kita urai ya. Sering kita mendengar ulama-ulama atau para arifin mengatakan di antara sifat Allah itu Allah memiliki tangan ya. Nah tentunya memiliki tangan itu jangan kita bayangkan seperti makhluk ini. Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungannya, bukan keagungan tidak bisa ditakwil itu ya. Ya. Allah memiliki kaki. Nah, ini pun juga sama. Kaki yang dimaksud bukan kaki seperti kita. Allah memiliki kaki yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah bersemayam di atas, Allah tertawa, Allah murka, Allah berbicara. Nah sekali lagi semua sifat-sifat itu tidak bisa hanya berhubungan dengan kemurahannya,
keindahannya, keagungannya, tidak. Jadi waladidun walanidun walamislun mboten saged ditakwil sebenarnya. Karenanya ketika para ulama itu ditanya tentang kaifiahnya istawa, bagaimana cara Allah bersemayam itu. Allah bersemayam. Quran surat surat Al-Furqan, surat Yunus itu kan, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Terus surat Yunus, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Nah, ini kunci. Nah, para ulama arifin ditanya tentang kaifiahnya istawa itu atau cara Allah bersemayam itu bagaimana? Rata-rata para arifin menjawab, istawa itu sudah difahami atau sudah jelas. Artinya bagaimana? Dengan bersemayamnya Allah di dalam hati seseorang, maka hati itu mampu menerima kehadiran Allah. Ya, ini istawa. Aras itu sing atine sok nerimo kehadiran Allah itu aras. Akibatnya kalau hati itu sudah selalu bersama dengan Allah, maka kemana saja putarannya, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu menerima kehadiran Allah kecuali orang-orang yang hatinya yang sambung kepada Allah. Nah, ini jadi kaifiahnya istawa itu jangan dibayangkan bertempat di satu tempat, tidak. Ya. Di dalam hati seorang mukmin dinilai sebagai kemampuan menerima kehadiran Allah, maka sifat inilah yang disebut istawa. Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya tidak bisa diketahui. Ya. Iman kepada istawa, karena ini dalam Al-Quran, itu hukumnya wajib. Tapi kalau seseorang bertanya tentang apa istawa itu bid'ah. Karena yang bisa dirasakan benar bisa diceritakan. Contohnya sampean kumpul ambil bojo enak misalnya. Nah, sampean takon ya apa enake bid'ah itu. Wong itu kan privasi kan ya. Nggih mboten ya. Wong iso dirasakno dhewe sing durung rabi sing aja bayangno. Iya. Bisa dirasakno dhewe. Niki contoh kecil ya, contoh kecil. Kita kumpul bojo itu nggak bisa kita bayang, ceritakan nggak bisa. Ya. Dan itu dirasakan. Bertanya tentang itu adalah bid'ah karena ini privasi. Ya. Jadi kalau kaum ulama-ulama salaf itu sepakat kaifiah istawa itu tidak diketahui oleh manusia, tetapi istawa tidak diketahui oleh manusia tetapi bisa dirasakan. Ya. Iya. Makanya bahasa aras itu istawa. Summa stawa 'alal arsy. Bersemayam di atas aras. Jadi bersemayamnya itu ya wis di hati ini sing bersih. Jadi hati itu tidak kemana-mana, dia hanya terisi dengan Allah. Ya. Ya. Ibnu Arabi itu mengistilahkan aras itu sebagai singgasana yang maha suci. Ibnu Arabi karena sifat ar-rahmaniyahnya Allah. Ini aras. Nah, bagaimana Allah diriwayatkan dalam Al-Quran nomor surat Al-A'raf 143 nih, sing kejadiannya Nabi Musa itu menampakkan diri mengambil tempat di gunung atau bukit itu. Nah, itu bagaimana pengertiannya? Tajaliatnya Allah itu menurut pandangan para arifin adalah penampakan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain.
Jadi niki lek bahasa tempat gunung ini hanya sebagai napa bahasa kiasan mawon ya. Karena Allah tidak menempati ruangan tertentu ya, tidak, atau tidak menempati tempat-tempat yang tertentu, tidak. Nah, jadi maksud tajaliatnya Allah itu dia menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain. Lek diterus napa ya laisa kamitslihi syai'un wis gak ono sing iso menyamai tentang Allah itu. Ya. Sebagaimana ceritane Nabi Musa alaihissalam ya. Niki pemahaman tentang kaifiyah. Makanya dimaknani kaya niku wae artinya. Allah untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah, cinta daripada Allah ya, diantaranya adalah yaitu menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia. Ini tapi nggak boleh dibayangkan mudune kaya dari atas ke bawah ya, bukan ya. Nah, apa artinya di sepertiga malam itu kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ini maksud ini. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah itu diantara adalah orang yang mendapatkan hidayah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah ya. Yang pertama, mereka mudah di dalam beribadah. Jadi ciri-ciri wong sing oleh hidayah Gusti Allah niku, orang itu mendapatkan hidayah mudah atau tidak berat melaksanakan ibadah. Biasanya nggih ono sing karep tangi bengi tapi gak iso tangi-tangi, angel. Nah niki perlu di bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan kita itu jauh dari hidayah Allah. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah itu adalah mereka itu mudah untuk beribadah, tidak merasa berat. Tangi bengi, kadang kong tangi wangel, akhirnya saya tangi nang jeding berat nguyuh, mari nguyuh turu maneh. Nah ini ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah. Ya. Jadi yang pertama, ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah adalah mereka mudah di dalam beribadah. Artinya tidak merasa berat melaksanakan ibadah. Dia akan merasakan betapa nikmatnya mereka beribadah. Bahkan mereka selalu menanti waktu beribadah. Quran insyaallah surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa." Ya. Ini landasannya. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Digampangno, dienakno. Ini nomor 1. Wabot nih tangi sepertiga malam ini wong turu ya. Padahal ini salah satu untuk mendapatkan hidayah Allah ya. Di antaranya di saat Allah turun di sepertiga malam, paham ya? Turun maksudnya di situ Allah itu suka kepada hamba-hamba yang memang orang yang khusus ya, orang banyak tidur kita bangun ya. Munajat nang Allah ya. Ya buat nih lebutan istiqomah ya orang tuh angel ya. Tapi harus dibiasakan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah adalah mereka bergetar mendengar nama Allah ya. Bergetar mendengar nama Allah. Artinya ketika mendengar nama Allah merasa ada rasa leono ayat tentang ancaman, merasa takut ya. Nah,
Lek ono ayat swarga gemetarnya itu ada rasa cinta yang luar biasa. Itu diantara yang mendapatkan hidayah. Nama di Quran surat nama di ada apa? Al-Anfal ya. Iya benar Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Iya benar surat Al-Anfal ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayatnya maka jadathum imanan, bertambahlah iman mereka karenanya. Niki ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan hidayah ciri-cirinya adalah istiqomah. Niki sering ulah sampaikan karena ini penting sekali. Istiqomah itu karomah sebetulnya. Ya. Karena istiqomah itu tidak mudah. Ya. Nah, jadi kita selalu beristiqomah dalam menjalankan ibadah ini adalah bentuk salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah. Karena kalau kita istiqomah itu menjaga komitmen kita, menjaga konsisten kita kepada Allah. Ya. Jadi istiqomah ibadah itu sebetulnya secara tidak langsung kita menjaga komitmen kita kepada Allah. Ya. Kayak cari wong sani konsisten. Ini wangel, kadang-kadang ngomong aku tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Nah, ciri-ciri orang istiqomah. Nah, kalau kita sudah konsisten, ciri-ciri orang istiqomah itu endingnya adalah bisa menjaga konsistensi kita kepada Allah untuk beribadah. Di samping itu juga dia akan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Jadi ibadah itu tidak ada rasa puas. Wong kadang iso ibadah sedidik wis kaya rasane ngungkuli liyane. Itu tidak. Kalau orang istiqomah itu merasa dirinya merasa kurang, selalu meningkatkan kualitas ibadah. Iso tangi bengi kita bersyukur, tapi tidak cukup nih kita istiqomah ya. Konsistensinya itu apa? Tangi bengi sembahyang. Pertanyaan dikembalikan lagi, apa sembahyangku wis bener? Nah ini berarti ada usaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Pikirannya iya bener aku iso sembahyang bengi, tapi sik blehar. Nah sembayangnya sih turun iso. Sembayangnya para arifin ya apa. Nah ini istiqomah itu dilatih. Nah tapi dilatih seperti itu terus nih akan selalu meningkatkan diri kita. Makanya salah satu diantara ijazah untuk apa istiqomah itu gini ku jenengan diijazahi zikir at-taqwa bi salat litaf'il bala itu. Nah, istiqomah itu disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 3 itu. Wa kaifa takfuruna wa antum tudla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim.
Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini ada tafsir mengatakan berpegang teguh kepada agama Allah ini istiqomahnya itu. Istiqomah. Kemudian dikuatkan hadis Nabi Muhammad SAW rawahul Muslim an Amri waqila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anha qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawla la as'alu anhu ahadan ghairuka qala qul amantu billahi summa istaqim rawahul Muslim. Ya. Dari Abu Ammar dan ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, ya, bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Ya. Kemudian qala, Kanjeng Nabi menjawab, kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah azza wa jal sumastaqim. Nah, kemudian istiqomalah. Jadi iman itu bukan cuma sekedar diucapkan, harus diistiqomahkan, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk mendapatkan ciri-ciri mendapatkan hidayah Allah, yaitu berusaha, ya, berusaha tadabbur Al-Quran, ya. Syukur-syukur iso apal, ya. Tadabbur Quran. Orang yang selalu tadabbur Al-Quran itu akan mendapatkan kelebihan-kelebihan daripada Allah. Di antaranya Al-Quran itu mampu memberikan syafaat, mampu memberikan syafaat. Walaupun seperti ini mestinya sulit kita tadabbur Al-Quran. Iqra wal Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Quran. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Nanti wong lek sing tadabbur Al-Quran itu Masya Allah nih, akan ditemukan kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupannya. Ini Daud nih. Syukur-syukur hafal ya. Semakin banyak hafalan Quran, maka semakin tinggi derajatnya nanti di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Daud akan dikatakan sahibul Quran di akhirat. Bacalah dan naiklah bacaan dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat yang terakhir yang kau baca. Banyak niki fadilah keutamaan itu. Yang kelima untuk mendapatkan hidayah yaitu sedekah. Nah, ini tidak boleh disepelekan. Hidayah itu akan membuat seseorang menjadi lebih sering melakukan sedekah. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Walaupun dalam keadaan sulit kita, dalam arti keadaan sulit kita mungkin tepat sepi kan duwe, kok berusaha selalu istiqomah sedekah. Ya. Nah, lebih-lebih sedekahnya itu untuk di jalan Allah. Surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i,
Orang yang menafkahkan hartanya pada saat syarra, senang, wadh-dharra, pada saat susah, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang, wallahu yuhibbul muhsinin. Yani Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi sedekah niki tidak dibatasi, termasuk syarra wa dharra, ya, dalam keadaan senang maupun keadaan susah, ya. Yang keenam, salah satu orang mendapatkan hidayah adalah mereka dijauhkan dari maksiat, ya. Mereka dijauhkan dari maksiat, ya. Karena apabila amalannya itu dibarengi dengan maksiat, maka amalan itu akan hilang, akan sia-sia jika kita dibarengi dengan maksiat. Alhamdulillah. Makanya harus menjaga betul setiap perbuatan ini agar tidak terjatuh di dalam kemaksiatan. Nah, ini tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah mampu menjauhi maksiat. Surat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin fa minallah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, ini maksiat dijogo, ya. Karena salah satu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh atau yang terakhir, ya. Orang yang mendapatkan hidayah Allah adalah mereka selalu memperbarui taubat tiap hari, ya, dengan metodenya hanya banyak-banyak istighfar, ya. Ini hidayah. Jadi hidayah itu didatangkan pada orang-orang yang selalu bertaubat, selalu memperbarui taubatnya dengan cara apa? Istighfar. Nah, istighfar ini ibaratnya panganan ini koyok menu makanan satu hari 3 kali. Jadi tidak lepas daripada kita butuh makan istighfar. Wong Kanjeng Nabi dhewe maca istighfare 70 sedina, 70.000 sedina. Nah, nih, jadi istighfar itu adalah orang yang salah satu ciri-ciri mendapatkan hidayah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, ya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, ya. Walaupun mungkin, ya, dengan amal ibadah yang wakeh, gak perlu istighfar, boten harus tetap beristighfar, ya, harus tetap beristighfar. Kalau toh mungkin amal kita dianggap sudah baik sekarang, mungkin dulu-dulunya kita belum tahu, ya. Jadi penting nih istighfar, ya. Muga-muga mawon, karena napa hidayah Allah itu tidak pernah kita ketahui, tapi yang penting kita harus bermuhasabah, introspeksi diri. Kira-kira oleh hidayah ini Allah benda le apa kula sing perle biyen mbadhe kula awakmu oleh ridani Allah apa oleh murkani Gusti Allah, ya. Mane biyen lek tuki niku sing ditakokno dudu oleh kaya pira, ngoten. Saestu
Kon nyambut gawe oleh kaya piro, tidak pernah. Oleh duwe piro. Sing takoni kon mulai esuk sampai sak mrene. Kalau dia biasanya maghrib ngene lho. Ditakoni. Oleh kira-kira kon oleh hidayah apa? Oleh ridhani Allah apa enggak? Ya. Pertanyaan itu simpel seperti itu. Apa saya jawab? Ini karena kepingin pengalem ya wis jawabannya ngepek sing enak. Nggih insyaallah saridane Allah. Nah, tapi beliau meneruskan kalimat apa tondo-tondone kon lek oleh ridane Allah. Nah, simple walaupun saya tidak dengan kebodohan saya cuma sekedar jawab. Nggih insyaallah mulai wau sampai samriki sing jelas kula mboten dilakokno nanggone maksiat. Nah, apa kula guyu tapi mboten mengiyakan guyu. Nah, akhirnya beliau mengucapkan kalimat innallaha 'ala ridha fi kulli ta'atin. Innallaha 'ala ridha fi kulli ta'atin. Jadi sak temene ridane Gusti Allah niku mau dinggone panggonane ridane Allah udendi ndek taate manungsa. Jadi lek sampean dinggono maksiat kaya-kaya Allah itu ndak ridho. Nah nih, jadi simple. Innallaha 'ala ridha fi kulli ta'atin. Ya, tadi tidak mudah moro bisa kita baca sendiri. Lek sampean parek kenceng ibadah insyaallah Allah ridho pada kita. Lek kok sampean dike males ibadah hati-hati harus diwaspadai. Bisa dibaca wis iku kan apa jare pangeran ndak bisa kita kok apa maneh males ibadah maksiate kok sing pateng. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah sehingga kula panjenengan saged istiqomah di dalam melaksanakan ibadah. Niki mawon sing saged diaturaken insyaallah untuk berikutnya napa niku kantun kali ke-9 dan ke-10 ya. Niki asik mungkin yang ke-9 kita duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah, bersama para siddiqin, para aulia dan lain sebagainya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.